Di sini aku akan menceritakan kembali cerita Laila dan Majnun, di mana cerita ini mirip dengan cerita Romeo and Juliet. Laila dan Majnun merupakan sebuah kisah asmara yang ditulis oleh sastrawan Persia asal Azerbaijan ternama, yakni Nizami Ganjavi. Kisah ini bermula di tanah Arab. Terdapat seorang lelaki muda bernama Kais. Suatu hari, ketika Kais sedang menempuh pendidikan di suatu sekolah agama, Kais bertemu dengan seorang gadis bernama Laila. Pada detik pertemuan tersebut, Kais langsung jatuh hati pada pandangan pertama dengan gadis bernama Laila tersebut. Kais dan Laila saling jatuh cinta satu sama lain. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, ayah Laila tidak merestui hubungan asmara anaknya dengan Kais. Laila kemudian pergi meninggalkan Kais karena tidak mendapatkan restu dari sang ayah. Laila kemudian dijodohkan oleh ayahnya dengan seorang saudagar kaya yang berasal dari suku Thaqif yang ada di kota Taif. Mendengar berita tersebut, Kais langsung patah harapan lalu pergi meninggalkan rumahnya untuk menuju hutan belantara. Dikarenakan kepergiannya itu, Kais diberi julukan oleh masyarakat setempat sebagai Majnun, yang berarti gila. Laila yang kini menikah dengan saudagar kaya, dalam hati kecil Laila, ia hanya ingin menikah dengan Kais. Namun, takdir berkata lain. Setelah hidup dan tinggal di Arab Utara bersama suaminya, Laila kemudian meninggal dalam keadaan menanggung rindu kepada cinta sejatinya, yaitu Kais. Kais yang mendengar kepergian cinta sejatinya mendatangi pusara Laila dalam perasaan yang sangat sedih. Memang cinta sejati. Tidak lama setelah kepergian Laila, Kais kemudian menyusulnya pergi. Kais kemudian dimakamkan di dekat pusara Laila sebagai tanda cinta yang sangat tragis tapi tidak terpisahkan. Baiklah teman-teman, cerita Laila dan Majnun adalah cerita romansa yang sederhana. Kelebihan dari cerita ini adalah penggunaan kata-kata dan bahasa juga sesuai dengan latar belakang cerita yang terinspirasi dari sastra Arab. Para pembaca dapat menemukan berbagai kosakata, pesan dan kesan yang menyentuh hati, juga pemaknaan mengenai apa itu cinta sejati. Namun, penggunaan bahasa yang tinggi ala sastra Arab dan beberapa kosakata yang terkandung dalam novel Laila dan Majnun mungkin akan sulit dimengerti sebagian orang yang memang awam dengan bahasa asing. Baik teman-teman, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.